Halo, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini tamunya spesial. Ini kalau lihat lihat videonya di TikTok, aku bilang ini anak nyebelin sebenarnya. Tapi dia nyebelin, cuma yang diomonginnya benar gitu loh menurut aku. Ya, nanti kita diskusi siapa yang merasa cocok atau siapa yang merasa ini nggak bener nih anak, ini ngajarin yang nggak bener pada anak-anak kecil lainnya atau remaja lainnya, ngajarin membangkang orang tua, ngajarin berani melawan orang tua, pokoknya macem-macem lah. Tapi ada juga bilang ini sebenarnya bener banget ini, ya hal-hal yang sebenarnya kita rasakan tapi kita tidak pernah bicarakan atau tidak pernah sampaikan, baik anak-anak kepada orang tua maupun orang tua kepada anak-anaknya. Komunikasinya biasanya nggak seterbuka anak ini. Namanya siapa? Betul, Stanley Howe. Ah, Iya. Oh, lu akhirnya. selamat Stanley, malam Bapak. ini kamu tuh Bap ini ya, yang aku iya nonton betul, di video-video yang beredar liar di mana-mana itu. betul. Stanley, kamu Aku tinggal di manggilnya mana? di rumah saya di Sidoarjo, tapi lebih sering di Surabaya. Oh gitu. Kamu asli Sidoarjo Mm-mm. apa? Lahirnya Surabaya, tapi rumahnya Sidoarjo. Kenapa kamu tinggal di Sidoarjo? Kenapa nggak tinggal di Surabaya aja? Ya, ngikut papa mama. Nah, ini berarti kamu anak durhaka ini. Kamu masih ikut papa mamamu, tapi kamu ngata-ngatain orang tua nih. Banyak orang marah-marah nih. Loh, Ah, sebentar. Saya oh bentar. ngata-ngatain di sebelah mana ya? Uh, nah Stanley, sekarang Iya, umurmu berapa sih? Semua orang penasaran nih, pengen tahu kamu umurnya berapa nih? sekarang 19 tahun, tahun ini 20 tahun. 20 tahun. Terus video itu kamu bikin kapan? Itu beberapa Video yang bulan yang kamu lalu sih. marah-marahin orang tua itu loh. Beberapa bulan yang lalu tuh. Oke, ya. Terus kamu sekarang sekolah, kuliah, kerja? Kuliah semester 5 sama ini nyambi jadi konten kreator. Oke, oh nyambi ya. Sekolahnya yang nyambi atau konten kreatornya yang nyambi? Enggak, konten kreatornya yang nyambi. Oh, Lagi oke. libur-libur, nganggur-nganggur, bikin-bikin video gitu. Kamu udah bikin video-video seperti ini dari kapan sih? Dari SMP kayaknya aku, SMP kelas 3. Awalnya main YouTube dulu, bikin di YouTube dulu beberapa tahun, terus baru Oke. akhir-akhir ini TikTok mulai rame, baru aku pindah ke TikTok gitu. Terus aku dengar kamu waktu sekolah dulu bikin-bikin video gitu sampai dihukum ya sama guru-guru. Kok Ya. tahu bapaknya? Lah aku moco Betul, ya, Pak. aku moco ini. Betul, betul, betul. Iya, kenapa itu? Apa yang Betul. terjadi? Jadi waktu itu SMA kan, masih awal-awal aku dari Sidoarjo pindah sekolah ke Surabaya. Heeh. Jadi masih teman-teman kan. Nah, teman-teman itu tahu kalau aku suka bikin video. Terus aku coba iseng-iseng aja, mau nggak bikin video bareng-bareng sama aku di sekolah. Jadi ntar pulang Mm-mm. sekolah kita kumpul dulu bikin video. Itu. Kita bikin lah, jadi anak-anak udah pulang semua, kita bikin video. Ada 3 pokoknya videonya. Yang pertama, tipe-tipe murid di kelas, tipe-tipe murid saat di WC, dan teman versus sahabat. Nah, itu aku nggak tahu kalau syuting di sekolahku itu ternyata harus izin dulu ke pihak sekolah. Jadi Wish. aku asal rekam-rekam aja kan kita nggak mikir apa-apa, pokoknya kan have Heeh. fun gitu. Aku tahu udah diupload semuanya, berapa hari kemudian aku dipanggil ke ruang guru. Terus? Terus ibunya ini bawa iPad gitu kan, nunjukin videoku gitu. Ini kamu ya gitu. Oh iya bu, saya gitu. Oh kamu kreatif ya, digituin. Seneng dong aku, wah Seneng ya. dibilang kreatif. Ini mau Terus? mau diikutin lomba nih, aku udah mikir gitu. Terus Terus? ini kamu bikin sama siapa aja ini? Oh ini bu sama teman-teman saya. Siapa aja temanmu? Oh ini. Tak sebutin semua. Habis tak sebutin semua, coba dipanggil ke bawah. Panggil sampai bawah. Kalian merusak nama baik sekolah. Lu Wah, apa ini? Kaget dong, kok merusak hancur, nama hancur, oh, hancur. Oke, jadi Stanley, aku punya banyak pertanyaan, tapi aku mau mendahulukan pertanyaan dari yang hadir di sini ya. Selamat sore Ki Kandi, ini dia tidak mau disebutkan namanya ini, karena pertanyaannya oke. mungkin sensitif buat orang tuanya. Aku nggak tahu kamu bisa jawab atau tidak, kalau kamu nggak bisa, biar aku yang jawab sebagai orang tua. Oke. Oke. Selamat sore Ki Kandi, saya sebagai seorang anak mau bertanya, bagaimana caranya menghadapi orang tua yang tidak pedulian sama anak, tetapi selalu memberitahu apa yang harus dilakukan tanpa memberikan masukan apa-apa, baik langkah-langkah atau nasihat.
terus marah saat hasilnya buruk dan tidak sesuai harapan. Lalu bagaimana kita harus menyikapi orang tua yang terlalu posesif? Apalagi kalau anaknya cuma satu dan suka membanding-bandingkan. Nah, ini ada di videomu ya, membanding-bandingkan ya. Nah, Ada coba membandingkan. bagaimana pandanganmu? Kalau yang membanding-bandingkan ya menurutku setiap anak itu kan punya bidangnya masing-masing. Kayak misalnya Om Andy di sini. Om Andy bidangnya public speaking sebagai apa namanya presenter. Kalau Om Andy mungkin disuruh apa ya hal yang lain, mungkin misalnya apa Suruh ya bikin jadi pilot bangunan. gitu. Nah, bikin bangunan misalnya, Iya, pusing kan? Nggak bisa pusing. kan? Iya. Sama kayak aku misalnya aku disuruh kerja jadi Pak Menteri, pusing ngurusin negara nggak bisa. Aku bisanya mungkin di editing video, aku bisanya mungkin di bikin video, nyampein pendapat dan segala macamnya. Jadi kayak menurutku orang tua nggak bisa membandingkan anaknya, kamu kok nggak bisa kayak anaknya si itu. Tuh anaknya itu loh pinter matematika, anaknya itu loh pinter, misalnya pinter basket, kamu kok pinter, maksudnya kok nggak pinter loh. Belum tentu anakmu itu nggak bisa apa-apa. Siapa tahu dia punya kepintaran di bidang yang lain gitu loh. Seperti itu sih Oke, jadi menurutku. jangan membanding-bandingkan, masing-masing anak punya talentanya ya. Betul, punya talenta masing-masing. Oke, terus kalau posesif, marah-marah melulu, nyuruh-nyuruh sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua, tapi tidak memberikan arahan, langkah-langkah atau nasihat. Kalau nanti hasilnya buruk, dimarahin lagi. Itu kembali lagi ke kata-kataku tadi. Setiap anak kan punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Kalau udah disuruh sama orang tuanya, kamu harus A, kamu harus B. Itu mungkin udah dari awal dia udah nggak suka bidang itu. Terus dia tidak punya kemampuan di bidang itu. Tapi orang tuanya tetap maksa, kamu harus A, kamu harus B. Ya, kalau aku jadi orang tua, misalnya aku maksa anakku harus A, ya aku tanggung jawab dong. Anakku udah nggak suka ini, dia nggak bisa ini, aku nyuruh ke sini ya. Aku harus kasih arahan atau gimana pun caranya biar dia sampai bisa. Bukan kamu A, tapi aku lepas tangan. Nggak tahu urusanmu, Isa nggak bisa urusanmu loh. Padahal yang mau orang tuanya, gimana dong? Dijorokin, habis itu nggak tanggung jawab gitu Nah, ya. betul. Oke, jadi sebaiknya bagaimana nih? Ini kan pertanyaan ini. Kalau aku jadi anak yang mendapat perlakuan seperti itu, bagaimana sikap kita menurutmu? Kalau menurutku sih, kan yang menjalani hidupnya ini anaknya. Orang tua itu bukannya ngelepas, bener-bener ngelepas, wis terserah kamu maunya gimana. Enggak, orang tua itu tetap mengarahkan. Ini loh, kalau menurut mama kayak gini, kalau menurut papa kayak gini. Kok kamu kalau coba ke jalan yang ini tuh bisa seperti ini. Nah, anaknya nanti kan bisa mikir, iya ya, kalau misalnya gini nanti gini, kalau misalnya gini tapi gini. Tapi ma, aku sukanya tuh di bidang A, gimana yang menurut mama? Kan mamanya bisa komunikasi juga, oh iya kalau menurut mama di bidang A tuh seperti ini. Pokoknya komunikasi dibahas baik-baik gitu loh. Bukan saling memaksa, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Terus habis itu, habis disuruh ke sini, udah harus begini, ditinggal. Kan cegek anaknya kayak, Cekek. loh, mana Iya, loh, iya, iya. Eh, emang gitu. kamu sama orang tua bisa ngobrol enak seperti yang kamu ceritakan ini? Ngobrol, ngobrol saya. Aku sama Emang mamaku dari tuh kayak temen gitu. Jadi kalau ada sesuatu masalah atau apapun, ini ngobrol, bener-bener kayak ngobrol sama temen gitu. Oke, nggak semua orang tua bisa seperti itu karena mereka Nah, itu merasa masalahnya gitu. wibawanya harus dijaga. Kalau terlalu Betul, dekat nanti betul, oh nggak ada wibawa. Gimana itu? betul, betul. Itu makanya mungkin banyak yang nggak setuju sama aku karena mereka di rumahnya tidak sedekat aku dengan mama papaku kayak gitu. Oh, Jadi jadi susah kayak memahami ya. untuk komunikasi dan ngobrol kayak sebagai teman gitu loh. Mungkin itu yang menyebabkan mereka kayak, loh kok anak ini kok berani apa ya kayak kesannya bantah gitu loh. Padahal kita Iya. nih kalau mamaku tuh bukannya bantah. Misalnya mamaku bilang, aku nggak setuju ya, aku kasih pendapatku. Lalu misalnya gini gimana mah? Loh kalau menurut mama tuh gini gini. Akhirnya kita kayak saling berbagi pendapat gitu loh. Nah, ini aku lanjutkan. Dila 7094. Apakah salah seorang anak menasihati orang tua saat mereka lalai? Menurutmu gimana? Enggak sih menurutku, enggak salah. Oke. Menasehati ya, Menasehati. Iya. menasehati loh. Bukan dimarah-marahi, dihina-hina kan, dinasehati ini ceritanya Enggak kan. dinasehatin. Tapi kan Enggak salah. selalu yang terpikir oleh kita kan orang tua menasehatin anak. Jarang kita Nah, dengar anak menasehatin orang tua. nah itu kenapa kok seperti itu? Nah, Padahal belajar dengan orang yang lebih muda kan nggak ada salahnya. nggak ada salahnya ya. Jadi orang yang lebih tua belum tentu sebenarnya dia lebih arif, lebih tahu ya. Betul, Kalau zaman betul, dulu mungkin ya, siapa yang lahir lebih dulu karena dia belajarnya itu kan biasanya cuma di sekolah. Kalau sekarang betul, kan anak-anak kecil udah bisa belajar dari segala macam sumber ilmu ya, apalagi dengan betul, betul. teknologi IT yang berkembang ini ya.
Betul. Oke, jadi ulang lagi kalimatmu bagus sekali ya. Apa salahnya belajar Belajar dari orang pada yang lebih muda. lebih muda? Oke, mulai hari ini aku juga belajar dari kamu ini. Wah, Mudah-mudahan mantap. kamu nggak ngajarin aku yang nggak benar ini ya. Kemudian ada Wita Syahra ini pertanyaannya gini, kalau anak minta orang tua Oh minta ya, orang maaf duluan pertama pada anak, gimana menurutmu? Itu nggak nggak salah sih menjatuhkan menurut, martabat, gengsi, ego, nggak sama apa sekali, wibawa orang tua? nggak sama sekali. Malah Kenapa kita lebih enggak? respect kayak, wih, papa mama aku berani apa ya, kayak berani mengakui bahwa mereka ini salah dalam ini. Oke, kita perbaiki sama-sama. Itu kayak kita sebagai anak lebih ngelihat orang tua tuh lebih respect daripada udah salah, kelihatan jelas-jelas salah, masih ngotot, terus kita yang dimarahin lagi. Kamu bantah, kamu kurang ajar kamu. Loh, loh. Dari Wis Safira. Bagaimana menurut Anda jika anak sering merasa bersalah, sering sedih, dan sering berpikir ngapain ya aku hidup di dunia ini? Karena sering dimarahin orang tuanya. Nah, menurutmu gimana itu kalau anak-anak yang terlalu apa ya masukin ke hati ya dimarahin orang tua, kemudian bilang untuk apa aku hidup di dunia ini? Gimana tuh menurut Kok pandanganmu? bisa sampai segitunya itu karena apa itu? Apakah benar-benar orang tuanya sampai ngomong, mama nyesel punya anak kamu, mending kamu nggak lahir. Wah, itu ya stres sih. Kalau aku digituin orang tua aku ya stres ya aku. Stres ya. Gimana Iya, kita? gimana? Orang nggak minta dilahirin, tiba-tiba udah lahir, dibilang, lebih baik kamu nggak lahir. Loh, tidak, kan saya tidak daftar gitu kan. Ya, gimana ya? Kalau menurutku sih kalau sampai anaknya, sampai mental health-nya kurang baik sih, ya tugas orang tuanya juga harus lebih mendekatkan kepada anak. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Coba cerita. Gitu.